Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Liverpool versus Chelsea. Skema 3 back Tuchel nyatanya masih terlalu kuat buat trio penyerang Firmino, Mane, dan Salah. Skema yang dalam wawancaranya dibuat Tuchel di atas pesawat saat perjalanan ke London. Yap, waktu yang mepet membuat Tuchel dan asisten beserta video analisnya mesti bergerak cepat sebelum laga pertamanya. 3 back dirasa Tuchel memberikan keamanan dalam bertahan karena akan membentuk 5 back saat blok rendah. Memang benar, Tuchel dalam 10 matchnya hanya kebobolan 2 kali. Bahkan 1 dari 2 gol tersebut adalah gol bunuh diri Rudiger. Menariknya, pemain-pemain yang dulunya kurang justru semakin bersinar dengan sistem baru Tuchel. Sebut saja Christensen yang lebih piawai bermain di skema 3 back. Selain masalah taktik, Tuchel juga melakukan pendekatan ke pemain-pemain, terutama ke pemain yang nggak tampil reguler seperti Kepa, Christensen, Jorginho bahkan atau Chilwell tetap bisa tampil optimal meskipun dirotasi. Nah, buat yang penasaran dengan taktik yang digunakan untuk mengalahkan Liverpool, let's go kita bahas sama-sama. Liverpool turun dengan pakamnya 4-3-3. Di belakang ada Fabinho yang sudah balik. Sementara Chelsea juga turun dengan pakemnya 3 back yang kali ini menggunakan double 10, 3-4-2-1. Setup pressingnya, Ziyech akan sejajar Werner dan Mount akan sedikit lebih turun. Tujuannya untuk proteksi lini tengah dahulu sebelum melakukan tugas press atau marking ke Arnold. Kita bisa lihat juga bagaimana 3 back Chelsea bekerja. Rudiger step up keluar dari posnya untuk mengikuti false nine Liverpool, Firmino. Dengan mekanisme ini, Firmino memang memancing back untuk keluar. Namun di belakang masih ada 2 center back yang cover Rudiger. Mount diberi tugas juga untuk melakukan press ke Arnold, mengganggu outlet kreatif Liverpool di belakang ini dalam build up. Dan Chelsea lebih banyak bertahan dengan blok medium hingga rendah atau medium block to low block. Pemain-pemain Liverpool yang berada di sayap bisa dimarking dengan wingback Chelsea yang turun sehingga membentuk 5 back yang menutup semua koridor. Semakin mendekat kotak penalti, maka blok ini semakin turun dan merapatkan jarak antar lini belakang dan tengah, sehingga menyulitkan penetrasi lewat ruang antar lini. Ini juga yang jadi kunci mengapa Chelsea kebobolan sedikit. Secara struktur memang solid selain karena faktor pemain seperti Kante yang agresif dan bek tengah yang disiplin. Taktik Liverpool, kuncinya adalah bermain dengan garis pertahanan tinggi untuk membuat permainan sempit di daerah lawan. Lalu merebut bola di area yang tinggi untuk dikonversi menjadi gol. Juga soal gegenpressing atau rebut bola kembali saat kehilangan bola. Namun apa jadinya jika Tuchel mengekspos taktik ini? Pertama, dengan memainkan Werner sebagai ujung tombak, kecepatannya untuk eksploitasi garis tinggi Liverpool. Lalu kedua, dengan eliminasi high pressing Liverpool. Trio Firmino, Mane, dan Salah bukan hanya ditakuti karena golnya, namun kemampuan pressing terorganisirnya. Mereka jadi layar pertama pertahanan Liverpool. Namun di match ini, taktik Tuchel mampu mengeliminasinya. Dengan double pivot, Kante dan Jorginho, Chelsea jadi punya 2 opsi umpan ke tengah yang harus ditutup oleh Firmino sendirian. Jika Firmino menutup satu opsi, maka opsi lainnya akan terbuka. Salah dan Mane nggak bisa ikut banyak membantu ke tengah karena harus menjaga opsi passing ke wingback. Terutama Chilwell yang punya umpan diagonal berbahaya seperti ini. Opsi Liverpool harus menaikkan salah satu midfieldernya untuk press. Namun di sini juga keunggulan taktik Tuchel dengan memasang 2 nomor 10. Salah satu midfielder ini harus melepas penjagaannya ke Ziyech atau Mount untuk press Jorginho atau Kante.
Taktik yang baik adalah taktik yang membuat lawan memilih dua situasi yang sama-sama sulit. Dan dari sinilah gol Werner tercipta meski dianulir. Karena lini pressing pertama Liverpool dieliminasi dan Jorginho nggak dimarking secara ketat. Mason Mount dengan kemampuannya membaca ruang juga kerap bikin kesulitan gelandang Liverpool. Nyatanya memang sering sekali dieliminasi dengan mekanisme yang berbeda-beda. Di fase ini Liverpool jelas kedodoran. Kita lihat Mount dan Ziyech bertukar posisi dan pencetak gol ini mengambil posisi di depan bek. Tentu saja Kabak terpancing. Sayangnya follow up dari James kurang. Meski sebetulnya Werner sudah siap expose backline Liverpool yang tinggi. Dan gol tercipta berkat kombinasi solidnya pertahanan dan pemanfaatan momen transisi positif atau serangan balik. Gak ada yang melakukan counter press terhadap Kante. Dan umpannya yang akurat expose pertahanan tinggi Liverpool. 3 pemain depan juga rotasi dan okupansi ruang yang ditinggalkan fullback Liverpool. Yap, lagi-lagi bola lambung. Di sini ada kecerdikan Mount dan kesalahan Fabinho yang tidak melakukan channeling atau mengarahkan ke sayap, yang juga ke kaki terlemah Mount. Dia justru membuka ruang ke tengah, ruang yang nggak menguntungkan baginya plus timnya. Tuchel mencatatkan rekor 10 match nggak terkalahkan di semua laga. Tercatat Spurs, Atleti, dan Liverpool, tim-tim besar yang sudah dikalahkannya. Meski hanya menang 1 gol, nyatanya secara taktikal, Tuchel unggul jauh. Dia juga melakukan rotasi pemain dengan tepat. Chilwell dimainkan karena umpan diagonal dan kemampuannya yang lebih baik saat track back dan tertahan. Werner juga dimaksimalkan kecepatannya sebagai ujung tombak. Saat lawan tim dengan pertahanan rendah, Ciro yang dipasang untuk sambut crossing. Dan peran 2 nomor 10 di match ini cukup bikin sulit gelandang Liverpool dalam melakukan marking. Menarik untuk ditunggu taktik manajer ini selanjutnya. Meski skemanya selalu sama, namun Tuchel punya banyak variasi taktikal tanpa ubah 3 backnya.